Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Jaslaini dan saya dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan perkembangan Islam di Vietnam, yang dimana di sini merupakan salah satu tugas UTS dari Bapak Dr. Saripudin MPDI. Awal masuknya Islam ke Vietnam. Pertama, Islam masuk ke Vietnam sekitar abad ke-10 sampai 11 Masehi melalui pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Kampa. Kampa merupakan kerajaan maritim kuat di pantai tengah dan selatan Vietnam yang memiliki hubungan dagang luas dengan dunia Islam. Para pedagang dan ulama Muslim berdakwah secara damai dan menikah dengan masyarakat setempat sehingga melahirkan komunitas Muslim lokal. Jadi Kampa ini terletak di jalur perdagangan antara Tiongkok dan Asia Selatan, sehingga sangat strategis karena posisi ini Kampa menjadi wilayah pertama di daratan Vietnam yang mengenal budaya Muslim. Nah, kehadiran pedagang ini juga turut mempengaruhi bahasa, pakaian, hingga adat masyarakat lokal. Peran Kerajaan Kampa. Kerajaan Kampa menjadi pusat penting penyebaran Islam di Vietnam, dan pada abad ke-15 sebagian bangsawan dan rakyat Kampa memeluk Islam akibat kontak dengan pedagang Muslim dari Arab. Lalu beberapa penguasa Kampa terakhir seperti Porome dikenal bersimpati kepada Islam. Setelah Kampa ditaklukkan oleh kerajaan Dai Viet di Vietnam Utara, pada abad ke-15 banyak orang Kham Muslim mengungsi ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Jadi kerajaan Kampa ini membuka pelabuhannya bagi Muslim, dan dia ini memfasilitasi hubungan dagang sekaligus pertukaran budaya. Interaksi ini membuat nilai-nilai Islam makin dikenal oleh masyarakat Kham melalui pemikiran, diplomasi, dan perdagangan. Komunitas Muslim Cham. Suku Cham menjadi kelompok utama umat Islam di Vietnam. Mereka mempertahankan identitas budaya dan agama Islam meski tertekan oleh kekuasaan Vietnam. Terdapat dua kelompok utama Cham Muslim. Yang pertama adalah Cham Bani, adalah mempraktikkan Islam bercampur tradisi lokal atau sinkretis. Lalu ada Cham Sunni, mengikuti ajaran Islam Ortodoks, sering berhubungan dengan komunitas Muslim Malaysia dan Kamboja. Jadi bedanya Cham Bani dan Cham Sunni, Cham Bani itu memiliki unsur tradisi lokal, sedangkan Cham Sunni mengikuti ajaran Islam yang lebih umum. Dan wilayah utama komunitas Muslim Cham itu ada An Giang, Tay Ninh, Ninh Thuan, dan Ho Chi Minh City. Pengaruh perdagangan dan dakwah. Para pedagang Muslim dari Arab, India, Melayu, dan Indonesia terus berperan dalam memperkuat Islam di Vietnam Selatan. Islam disebarkan melalui perdagangan rempah, kain, dan logam, serta perkawinan campur antara pedagang dan penduduk Cham. Jadi dengan adanya perdagangan dan perkawinan itu, dia bisa memperkuat juga hubungan antara Muslim pendatang dan masyarakat lokal. Lalu yang pengaruh yang ketiga adalah bahasa Melayu Jawi sempat digunakan dalam kegiatan keagamaan dan perdagangan lintas Asia Tenggara. Itu karena bahasa Melayu Jawi itu memudahkan komunikasi dan penyebaran ajaran Islam. Masa penaklukan dan kolonialisme. Setelah Kampa jatuh ke tangan kerajaan Vietnam Dai Viet, umat Islam Kham mengalami asimilasi paksa dan diskriminasi. Jadi identitas Cham itu melemah akibat penaklukan dan kebijakan diskriminasi. Lalu pada masa kolonial Prancis abad ke-9 sampai 20, Islam di Vietnam semakin terpinggirkan, tetapi komunitas Muslim tetap eksis di pedesaan bagian selatan. Lalu sebagian orang Cham Muslim bermigrasi ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia untuk mempertahankan kehidupan keislaman mereka. Jadi banyak Muslim Cham hijrah ke negara sekitar sehingga terbentuk di diaspora Cham di Asia Tenggara. Perkembangan Islam modern di Vietnam. Setelah kemerdekaan Vietnam, umat Islam Cham mulai membangun kembali masjid, sekolah, dan organisasi keagamaan. Islam diakui secara resmi oleh pemerintah, terutama setelah reunifikasi Vietnam 1975. Komunitas Muslim mendapatkan izin untuk satu, menyelenggarakan ibadah terbuka, dua, mendirikan organisasi keagamaan, yang ketiga adalah mengirim pelajar ke luar negeri seperti Malaysia, Indonesia, dan Timur Tengah.
Setelah banyaknya masa sulit, umat Islam mulai membangun masjid baru, madrasah, pusat, komunitas, dan organisasi sosial. Mereka memperkuat identitas melalui pendidikan agama dan kerja sosial. Kondisi Islam saat ini, populasi Muslim di Vietnam sekitar 80.000 sampai 100.000 jiwa, sekitar 0,1% penduduk. Terdapat lebih dari 80 masjid dan mushola terutama di wilayah An Giang dan Châu Đốc, Ho Chi Minh City, Ninh Thuan, dan Binh Thuan. Komunitas Muslim Cham memiliki organisasi seperti Muslim Representative Committee of Vietnam, Vietnam Islamic Community. Sebaran mereka terutama di Ninh Thuan dan Binh Thuan, Ho Chi Minh City, dan An Giang. Sebagai minoritas kecil, mereka menghadapi tantangan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan akses budaya. Hubungan dengan dunia Islam. Komunitas Muslim Vietnam aktif menjalin hubungan dengan Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Lalu organisasi konferensi Islam atau OKI dan lembaga filantropi Muslim dunia. Lalu Vietnam juga mendapatkan bantuan luar negeri membantu pengembangan pendidikan Islam dan beasiswa bagi pelajar Cham. Nah, apa saja sih tantangan dan dinamikanya? Yang pertama adalah jumlah minoritas yang sangat kecil, lalu keterbatasan sumber daya pendidikan dan ekonomi. Yang ketiga adalah tekanan asimilasi budaya Vietnam modern. Namun, umat Islam Cham dikenal gigih mempertahankan identitas keislaman dan bahasa Melayu Chamnya. Peran sosial dan dakwah. Islam berperan dalam pembangunan sosial, perdamaian, dan diplomasi lintas agama di Vietnam, dan umat Islam aktif dalam kegiatan perdagangan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan, dan dakwah dilakukan secara damai dan dialogis, menekankan toleransi dan kerjasama. Dan Muslim Cham juga harus menjaga identitas di tengah tekanan modernisasi dan pendidikan yang kurang merata serta dominasi budaya mayoritas. Setiap negara memiliki ciri khas masing-masing. Salah satunya adalah Filipina. Yang pertama adalah Islam Cham yang menggabungkan unsur Arab, Melayu, dan lokal. Yang kedua adalah corak Islam tradisional Cambanin dan Ortodoks Sani. Yang ketiga adalah toleran, sederhana, dan hidup berdampingan dengan umat Buddha dan Katolik. Praktik keagamaan Cambani yang sinkretis menggabungkan Islam dan tradisi leluhur. Meskipun demikian, keduanya tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam. Baiklah, kesimpulannya adalah Islam masuk ke Vietnam melalui jalur perdagangan dan dakwah damai sejak abad ke-10 Masehi. Kerajaan Kampar menjadi pusat awal perkembangan Islam di Vietnam Selatan. Lalu setelah penaklukan dan kolonialisasi, Islam tetap bertahan di komunitas kaum Muslim. Kini Islam di Vietnam menjadi agama minoritas resmi yang hidup damai dalam masyarakat pluralis dan modern. Komunitas Muslim Vietnam berperan sebagai jembatan budaya dan keagamaan antara dunia Islam dan Indo-Cina. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.